Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Wina bisa menjumpai kembali Anda pada Oase Rohani Katolik hari ini pada pekan biasa yang ke-13. Hari ini kita akan dibimbing oleh Romo Diosesan Yuda Adrian Fitra. Akrab disapa dengan Romo Yuda ya Romo? Iya betul. Ya, selamat datang. Terima kasih Romo. Terima kasih sudah diundang. Ya, baik. Mari kita awali perjumpaan kita dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Yuda. Silakan Romo. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik dan penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala limpah rezeki yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini. Dan sekarang kami ingin hendak mendengarkan sabdamu dan menimba inspirasi dari sabdamu. Semoga sabdamu sungguh menjadi bekal dalam perjalanan hidup kami hari ini, dan kami boleh semakin memuji dan memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Kitab Kejadian bab 19 ayat 15 sampai dengan 29. Pada suatu pagi, di saat fajar menyingsing, dua malaikat Tuhan mendesak Lot agar segera berangkat, katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan sampai mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika Lot berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Kemudian berkatalah salah seorang dari mereka, "Larilah, selamatkanlah dirimu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati binasa." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian tuanku. Sungguh, hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, aku pasti tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Lihatlah, di sana ada kota yang cukup dekat. Kota itu kecil. Izinkanlah aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara." Sahut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, permintaanmu ini pun dikukabulkan. Kota yang kau sebut itu takkan kujungkir balikkan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api dari langit atas Sodom dan Gomora. Api itu berasal dari Tuhan. Tuhan menunggang balikkan kota-kota itu dan seluruh lembah Yordan, serta semua penduduk kota dan tumbuh-tumbuhan di ladang. Tetapi istri Lot yang berjalan di belakang suaminya menoleh ke belakang, lalu berubahlah ia menjadi tiang garam. Pagi-pagi Abraham pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan. Ia memandang ke arah Sodom dan Gomora, serta ke seluruh tanah lembah Yordan. Maka dilihatnya asap dari bumi membumbung ke atas seperti asap dari dapur peleburan. Pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot, Allah ingat akan Abraham, sehingga ia menyelamatkan Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkannya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Ya Tuhan, mataku tertuju kepada kasih setiamu. Ya Tuhan, mataku tertuju pada kasih setiamu.
Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Ya Tuhan, mataku tertuju pada kasih setiamu. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau memotong hidupku bersama-sama penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan tangan kanannya menerima suapan. Ya Tuhan, mataku tertuju kepada kasih setiamu. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaat. Ya Tuhan, mataku tertuju kepada kasih setiamu. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil suci. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku mengharapkan sabda-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti Dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang-orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau. Maka danau menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah Dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita sekarang dalami bacaan-bacaan pada hari ini. Romo Yuda, silakan dari yang bacaan pertama, ada pengajaran apa yang bisa kita dapat, Romo? Dari bacaan pertama, tentu kita juga harus menghubungkannya dengan bacaan di hari-hari sebelumnya ya. Bagaimana kita melihat hari ini Lot diselamatkan oleh Tuhan. Dan Sodom dan Gomora pada akhirnya dihancurkan oleh Tuhan. Tetapi di sini yang menarik bahwa di saat-saat awal ini bagaimana Lot diselamatkan, tetapi juga ketika disuruh berjalan sampai ke lembah Yordan, tetapi ia merasa tidak cukup kuat untuk sampai ke sana. Lalu bernegosiasi dengan malaikat supaya ia sampai di kota kecil itu saja dan ia boleh diselamatkan. Dan malaikat pun memberikan apa yang diharapkan. Tentu mengingatkan kita juga akan Abraham yang mungkin beberapa hari yang lalu bernegosiasi juga dengan Allah. Bagaimana mencoba untuk menyelamatkan kota Sodom dan Gomora. Apakah ada orang baik di kota itu? Jika ada, berapa banyak? Lalu juga kota itu akan diselamatkan. Dan sampai akhirnya Abraham terus menawar. Dan kali ini pun kita juga melihat hal yang sama dalam diri Lot. Bagaimana ia pun mencoba untuk menawar. Kalau saya melihat bahwa pada akhirnya Allah kita adalah Allah yang sungguh hidup. Bagaimana dikatakan Allah yang sungguh hidup? Ya karena Allah kita ini Allah yang berkomunikasi dengan kita. Secara sederhananya ketika kita berdoa, kita menyampaikan sesuatu, dan Allah pun memberikan sabdanya kepada kita melalui berbagai cara. Melalui kontak langsung, melalui doa-doa kita, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita.
Tetapi itulah bahwa Allah kita sungguh hidup di tengah-tengah kita. Dan kita pun juga selalu diajak untuk membawa segala persoalan hidup kita. Seperti yang dilakukan Lot misalkan tadi. Ketika ia harus pergi ke lembah Yordan untuk memperoleh keselamatan itu. Tetapi ia merasa, saya tidak cukup kuat untuk sampai ke sana. Dan disitulah ia kemudian menyampaikan segala keluh kesah di dalam hidupnya. Tuhan, saya tidak kuat untuk sampai ke sana. Tapi biarlah sampai di kota kecil ini saja, maka keselamatan terjadi kepadaku. Melalui komunikasi kita dengan Allah dalam doa, melalui juga iman kita kepada Allah yang pasti akan menyelamatkan kita, maka keselamatan pun akan diperoleh dalam hidup kita. Ya. Yang sering terjadi adalah bagaimana kita menyampaikan apa yang kita harapkan melalui doa-doa kita. Tetapi yang kurang kita lakukan sebenarnya adalah bagaimana kita mendengarkan Allah bersabda kepada kita. Dan itulah yang kadang seringkali kita lupakan. Kita sering berdoa, memohon, Allah aku mau ini, aku mau itu. Tetapi seringkali kita lupa mendengarkan Allah itu mau apa kepada kita. Nah itulah yang mungkin juga kalau kita melihat dalam perbincangan antara Lot dengan malaikat, itu juga terjadi di dalam hal itu. Lot menyampaikan segala keinginannya, dan Allah kemudian memberikan jawabannya. Nah itulah yang tadi kalau dalam kehidupan kita mungkin kita lebih sering mengungkapkan apa yang kita inginkan tanpa mendengarkan apa yang diharapkan Allah kepada kita. Minta terus gitu. Minta terus. Itu pernah saya bawa juga ketika pendalaman kitab suci. Jadi saya katakan kita itu lebih sering minta terus gitu. Minta ini, minta itu. Tapi siapa yang pernah berhenti dari doanya lalu mendengarkan apa yang diharapkan Tuhan dari kita? Hampir tidak ada yang mengangkat tangan. Gitu. Jadi diakui sendiri oleh umat-umat kita bahwa kita lebih sering meminta, tetapi kita hampir tidak pernah mendengarkan. Baik, Romo. Romo tadi kan katakan Tuhan itu Allah yang hidup. Lalu kita bisa berkomunikasi. Lalu Romo katakan Abraham beberapa yang bacaan yang sebelumnya kan menawar gitu ya. Iya. Kita juga tahu Allah itu Maha Rahim. Tapi toh tetap Tuhan itu menjatuhkan hukuman kepada Sodom dan Gomora. Pertanyaan saya adalah sejahat apa sih kota ini atau seburuk apa sehingga akhirnya Tuhan tuh tetap harus menjatuhkan hukuman. Nah kita juga sama. Sejahat apakah kita sehingga Tuhan tuh akhirnya ini tetap harus dihukum gitu, nggak bisa dihapuskan. Sebenarnya yang diharapkan Tuhan adalah bagaimana kita kembali. Jadi kita yang namanya pertobatan itu sungguh dilakukan di dalam kehidupan kita. Artinya kita kembali kepada Allah dari segala dosa-dosa kita. Yang diharapkan Tuhan tentu manusia yang melakukan pertobatan, dia memperbaiki seluruh hidupnya dan kalau saya selalu katakan dalam setiap sakramen tobat itu, ya menjadi pribadi yang jauh lebih berkenan di hadapan Allah. Tentu untuk mencapai itu tidak mudah, perlu proses yang panjang. Tetapi ketika kita melakukan, ada usaha, ada niat untuk melakukan itu, tentu itu pasti juga dihargai oleh Tuhan. Apa yang terjadi dengan Sodom dan Gomora sampai akhirnya tetap dihancurkan oleh Tuhan? Saya yakin bahwa yang terjadi adalah mereka tidak mau bertobat dari kedosaan mereka. Orang-orang seperti inilah yang kemudian pada akhirnya kita yakin mereka tidak memperoleh keselamatan itu. Karena kenapa? Karena mereka tidak mau kembali kepada Tuhan. Mereka lebih mementingkan keinginan pribadi mereka masing-masing. Kehidupan duniawi mereka masing-masing. Mereka lebih mementingkan kedagingan mereka masing-masing. Ego mereka masing-masing. Tanpa mau mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup mereka. Tentu ada banyak contoh bagaimana misalkan dalam kisah yang lain gitu ya, ketika kota Niniwe itu mau dihancurkan oleh Tuhan, tetapi kemudian Yunus mengatakan kota ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe pada masa itu? Mereka kembali kepada Tuhan, mereka berpuasa, mereka bertobat. Dan apa yang terjadi? Kota itu tidak dihancurkan oleh Tuhan, tidak jadi. Tetapi saya yakin untuk umat yang di Sodom dan Gomora ini, karena
kedosaan mereka yang begitu besar, tidak ada niat untuk bertobat dan kembali kepada Allah, maka kota ini pun dihancurkan oleh Tuhan. Kurang lebih itu yang mungkin bisa terjadi pada masa itu, karena kita tidak tahu juga apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Jadi kuncinya pertobatan. Kuncinya adalah pertobatan. Bagaimana kita kembali kepada Allah, termasuk juga pada tahun ini, tahun rahmat, tahun suci dalam peziarahan pengharapan ini, kita juga selalu diajak untuk melakukan yang namanya pertobatan itu. Jangan dipikir hanya melakukan perjalanan rohani 9 gereja di 9 dekanat gitu. Itu baru nomor 1 gitu. Saya selalu pegang-pegang pertasang tahu dah. Saya selalu mengatakan kepada umat-umat saya, itu nomor 1. Ingat, masih ada nomor 2, menerima sakramen tobat. Nomor 3, merayakan Ekaristi. Nomor 4, melakukan tindakan amal kasih, dan lain seterusnya. Jadi masih ada hal-hal yang harus dilakukan. Salah satunya adalah pertobatan itu sendiri. Dan syukur bahwa tahun ini, ketika saya melayani yang namanya sakramen tobat pun, semakin banyak juga umat yang mengaku dosa. Ada banyak umat yang mengaku bahwa sudah bertahun-tahun tidak mengaku dosa. Ada yang mengatakan sudah puluhan tahun, 20 tahun. Tetapi syukurlah bahwa tahun ini pun melalui rahmat tahun jubilium dengan segala dinamika yang terjadi dan ajakan untuk bertobat, mereka pun akhirnya tergerak untuk melakukan sakramen tobat. Dan itulah yang kemudian selalu diajak bagi kita untuk terus memperbaharui diri kita melalui sakramen tobat. Memang ada yang bertanya juga kepada saya, Romo, ini apakah kami harus mengakui sepenuhnya gitu ya, berkaitan dengan kedosaan-kedosaan kita. Ya pada akhirnya saya harus mengatakan bahwa ya harus juga gitu ya. Dalam arti kita sungguh menyadari bahwa saya pernah melakukan itu. Bukan untuk mempermalukan diri kita juga gitu ya di hadapan Romo. Aduh, saya malu mengatakan itu. Yakinlah setelah sakramen tobat itu saya juga udah lupa dosanya apa gitu. Karena saking banyak biasanya yang ngaku dosa gitu ya. Saking banyak orang yang mengaku, jadi kita juga udah lupa ini dosanya apa tadi sih, ini dosanya. Dan kan nggak lihat juga ya, nggak perhatikan. Nggak terlalu memperhatikan 100% siapa dia gitu. Jadi jangan dibayangkan Romonya akan ingat terus dosa saya apa nih. Enggak, saya juga nggak ingat gitu. Saya juga udah lupa nih. Jadi satu sisi memang kita diajak untuk menyadari apa sih yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Di sisi lain kita juga diajak untuk memperbaiki itu. Bukan hanya mengingat kesalahan-kesalahan, tetapi juga selalu diajak untuk memperbaiki itu. Kalau saya masih kurang dalam hal ini, masih suka malas misalkan, ya saya diajak untuk bagaimana saya mengatasi hal itu di dalam hidup kita. Bagaimana saya melawan rasa malas itu dalam hidup kita. Ya tentu itulah yang coba diajak melalui yang namanya pertobatan ya. Jadi berubah dari suatu titik dalam kehidupan kita yang masih kurang baik menuju yang lebih baik. Tentu untuk sampai ke kesempurnaan ya itu perjalanan yang sangat panjang. Iya, butuh rahmat mungkin ya Romo ya. Butuh rahmat yang luar biasa. Iya, baik. Romo, yang selalu dulu juga menjadi pertanyaan saya itu adalah istri Lot itu kan malaikat kan bilang jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti. Apakah itu ada simbol tertentu atau ada arti yang berkaitan dengan pertobatan dan sebagainya, Romo? Sebenarnya kalau kita lihat yang namanya pertobatan itu memang kita diajak untuk tidak melihat ke belakang lagi. Bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan dan kita diajak untuk membuka sebuah lembaran yang baru lagi. Tetapi memang ada kecenderungan manusia kita ini melihat ke belakang. Kemarin saya itu ada yang mengaku dosa pada saya. Dia mengatakan baru 2 hari yang lalu mengaku dosa. Tapi dengan dosa yang sangat panjang sekali disebutkan. Saya mengatakan, saya tidak yakin selama 2 hari terakhir ini kamu melakukan itu semua. Oh iya Romo, karena saya ada istilah namanya scruple gitu ya. Jadi scruple itu kan merasa diri rendah gitu ya. Dan merasa kesalahannya tuh menjadi berat sekali. Saya mengatakan bahwa ya memang apa yang terjadi di belakang biarlah itu sudah diampuni oleh Tuhan gitu ya. Dan kita menatap ke depan. Tetapi itu juga kita membutuhkan sebuah proses.
Bukan berarti hari ini kita mengaku dosa, terus besok pasti sudah sempurna hidup kita. Enggak. Tapi kita akan menjalani sebuah proses di dalam kehidupan ini yang tidak akan pernah kita duga juga gitu ya. Dan apa yang perlu kita syukuri adalah sebenarnya ketika kita sebelumnya melakukan dosa hampir setiap hari gitu ya. Tetapi ketika kita bisa berkurang menjadi 5 hari gitu. Itu kan sebuah progres yang luar biasa. Dan itulah yang kemudian diajak supaya kita mensyukuri progres itu. Bagaimana Allah semakin menuntun kita, semakin melatih kita untuk menjadi lebih baik. Tidak melihat ke belakang ya dalam arti juga ya jangan kita terlalu berfokus pada apa yang sudah terjadi di masa lampau kita. Tetapi kita berfokus pada masa depan juga. Yang lalu biarlah menjadi sebuah pelajaran bagi hidup kita. Yang ke depan biarlah menjadi sebuah masa depan yang harus kita raih juga. Ya, baik. Terima kasih Romo. Kata-kata Romo, penjelasan Romo membuat adem bahwa Tuhan itu mengajak kita untuk jangan melihat ke belakang karena Tuhan sudah mengampuni dan mari melihat ke depan gitu ya Romo. Iya, betul. Jadi dosa masa lalu ya biarlah itu kita yakin bahwa melalui sakramen tobat itu sudah diampuni oleh Tuhan, sehingga kita juga tidak perlu merasa terus bersalah atas dosa itu. Tetapi kita lebih melihat ke masa depan, bagaimana kita melihat rencana Allah apa yang hendak ditunjukkan kepada kita, sehingga kita pun boleh berkembang juga dalam iman gitu. Ketika kita terus melihat pada masa lalu ya, kita tidak akan pernah berkembang dan kita akan terus berkutat pada masalah itu aja. Tetapi bagaimana kita melihat semakin maju ke depan sehingga ya kita boleh melihat rencana indah Tuhan juga dalam hidup kita. Amin. Baik, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendapatkan pendalaman dan pengayaan dari Romo Yuda. Kita endapkan dulu, kita akan lanjutkan lagi nanti di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini. Masih bersama dengan Romo Diosesan Yuda Adrian Fitra dan saya Teresa Wina. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pesan ataupun sharing iman, bisa disampaikan ke email atau ke nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Dan sekarang mari kita lanjutkan lagi pembahasan kita di bacaan Injil ya Romo. Silakan Romo, ada pengayaan apa Romo? Silakan. Kalau saya biasa menghubungkan antara bacaan pertama dan bacaan Injil juga. Dan syukur bahwa bacaan Injil hari ini juga dengan nada yang lumayan mirip ya. Jadi kalau di bacaan pertama itu ada kota Sodom yang mau dihancurkan oleh Tuhan. Tapi di sini juga kita melihat bagaimana Yesus dan para murid yang berada di atas kapal lalu juga menghadapi angin ribut yang mungkin kalau dalam kapal yang agak kecil mungkin bisa mencelakakan mereka juga ya dalam arti tertentu. Dan disitulah kemudian para murid mulai panik karena Yesus juga sedang tertidur. Menarik bahwa dua peristiwa ini juga berhubungan dengan situasi yang bisa mencelakakan manusia. Tetapi di sini kemudian para murid berusaha untuk membangunkan Yesus karena mereka juga yakin bahwa Yesus mampu menyelamatkan mereka gitu ya. Walaupun pada akhirnya juga sungguh keheranan juga karena Yesus bukan hanya menyelamatkan mereka dalam arti tetapi juga bisa menghilangkan angin dan badai yang pada saat itu sedang terjadi. Mengendalikan cuaca gitu. Jadi seperti ada kekuatan yang luar biasa sekali gitu ya. Bahwa Tuhan itu pada akhirnya ya kita yakini mengendalikan alam semesta ini. Dan itulah bagaimana kita diajak juga melalui bacaan hari ini juga untuk semakin percaya akan kemahakuasaan Allah itu juga gitu ya. Kalau di bacaan pertama dia mampu menghancurkan sebuah kota yang penuh dengan kedosaan tadi. Kalau di bacaan Injil ini juga dia mampu mengendalikan alam semesta ini juga gitu ya dalam bentuk badai maupun juga angin ribut yang saat itu terjadi. Tetapi disitulah bagaimana Yesus juga melatih para muridnya yang sampai saat itu juga masih dikatakan kurang percaya.
Jadi kita pun ya seperti para murid ini juga kadang ya. Jadi orang-orang yang kurang percaya sebenarnya. Kadang rencana Tuhan itu sudah besar bagi kita. Tetapi kadang kita kurang percaya. Kita itu lebih senang ketika kita menerima segala sesuatu yang baik. Pasti dong ya. Kalau kita dapat sakit pasti nggak mau ya. Kalau kita dapat celaka pasti nggak mau. Tetapi justru disitulah kadang Tuhan pun bekerja. Melatih hidup kita yang entah bagaimana caranya gitu ya. Kalau dalam kisah ini juga kita lihat bahwa rahmat Allah itu bekerja di dalam badai yang sedang terjadi itu, dan bagaimana melalui badai itu pun kemahakuasaan Allah melalui Yesus itu semakin ditunjukkan juga. Tentu dalam kehidupan kita juga mengalami hal yang sama. Kita jauh lebih mementingkan segala yang enak dalam hidup kita, segala yang baik dalam hidup kita, tanpa kita melupakan bahwa seperti tadi kalau saya katakan, kalau doa kita itu pasti kita mau apa yang terbaik bagi hidup kita. Di sesi pertama tadi saya katakan itu. Dan kita lupa mendengarkan apa yang Tuhan mau dari kita. Persis seperti itulah yang terjadi pada momen-momen ini gitu. Ketika kita mengharapkan apa yang diberikan Tuhan itu selalu yang terbaik. Maunya kita. Maunya kita. Pasti kita mau yang terbaik, dan Tuhan pun pasti yang memberikan yang terbaik. Tetapi apa yang terbaik bagi kita belum tentu terbaik bagi Tuhan. Dan bisa jadi apa yang menurut Tuhan paling baik itu justru perlu dilatih dalam hidup kita. Tidak mudah gitu ya. Tetapi bagaimana kita bisa melihat perjalanan itu justru dalam refleksi hidup kita. Dan pada akhirnya kalau kita bisa melihat rencana Tuhan yang begitu besar itu, tentu kita pada akhirnya akan mengatakan bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya itu. Setelah sampai di situ ya Romo. Sampai di situ tapinya. Kalau pas perjalanannya ini deg-degannya minta ampun Romo. Wah, itu luar biasa. Saya pun pernah mengalami kurang lebih hal yang sama gitu ya. Saya itu ketika mau masuk seminari itu ada 2 kejadian lah. Pertama, kuliah saya tidak lancar gitu ya. Kuliah saya nggak boleh dikatakan saya tidak lulus sampai mendapatkan gelar gitu ya. Jadi kan hidup saya sebenarnya nggak baik-baik amat gitu ya. Itu yang kemudian saya pertanyakan juga, Tuhan mau apa sih dari saya gitu ya. Tapi pada akhirnya ditunjukkan jalan untuk coba masuk seminari. Oke, saya coba masuk seminari, daftar seminari, tapi kemudian nggak diterima gitu ya, tahun pertama. Dan ketika nggak diterima, saya pikir bukan jalan Tuhan juga gitu ya. Ya sudah, saya tidak saya memutuskan waktu itu ya sudah, saya mau melanjutkan hidup saja. Tetapi kemudian dari pihak seminari mengatakan juga mau dibantu dengan bimbingan yang lain, boleh, saya bilang boleh. Akhirnya dengan bimbingan terus daftar lagi tahun depannya dan diterima. Sebenarnya saya syukuri bahwa perjalanan itu sebagai jalan yang dibimbing oleh Tuhan gitu ya. Tetapi tetap masih ada pertanyaan-pertanyaan bahwa kuliah saya nggak beres, lalu ada tidak diterima masuk seminari gitu ya. Itu kan kalau dalam arti tertentu buat hidup saya sendiri, ini Tuhan mau apa sih dari hidup saya? Kalau orang kan pasti maunya hidupnya beres gitu ya, lancar, kuliah lancar, kerja, terus masuk seminari pun ya langsung diterima gitu ya. Tapi ini kan ada proses-proses yang tidak enak yang kemudian saya hadapi. Tapi disitulah kemudian saya mensyukuri luar biasa bahwa melalui proses-proses itu dengan segala kalkulasi yang ada, pada akhirnya tahun 2024 saya boleh tabisan diakon. Ketika saya tabisan diakon, berbarengan juga dengan kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Dan di situ saya boleh berjumpa dan melayani sebagai seorang diakon. Nah, itu sebuah kalau saya melihat rangkaiannya, wah ini rencana Tuhan yang luar biasa juga dalam hidup saya. Dan disitulah saya mengatakan bahwa rencana Tuhan itu luar biasa. Walaupun pertamanya sedikit menyakitkan gitu ya dalam hati saya, karena kuliah nggak beres, lalu juga mau masuk seminari juga belum diterima gitu ya. Tetapi kemudian di akhirnya itu, Tuhan mau merancangnya seperti ini. Jadi tahun kelulusannya pas dengan momen Paus datang ya Romo. Nah itu dia, makanya saya bilang
kita tidak akan pernah tahu rencana Tuhan dalam hidup kita itu apa. Kadang kita diberikan sesuatu yang menyenangkan. Yeah. Kadang kita diberikan sesuatu yang tidak menyenangkan. Yeah. Justru saya di momen-momen yang tidak menyenangkan inilah, saya itu terus bertanya, Tuhan ini mau apa? Yeah. Dan disitulah saya kemudian menemukan bahwa ada maksud-maksud baik yang ingin diberikan Tuhan kepada hidup saya. Dan disitulah kemudian saya bisa merasakan bahwa Allah sungguh mengasihi saya dalam hidup ini. Ya, kalau dalam refleksi saya, justru momen-momen yang berat itu justru saya bisa merasakan itu gitu ya. Ketimbang momen-momen yang penuh sukacita yang kadang kita pun begitu udah sukacita, kita lupa bersyukur juga kadang. Jadi udah minta, udah dikasih, tapi kita pun lupa bersyukur juga. Memang jadi di ujung-ujungnya enak ya Romo ya, sudah ini toh, ternyata iya terima kasih Tuhan gitu. Iya. Apa Tuhan yang rencanakan kemarin yang enggak enak ternyata ini indah gitu ya. Tapi ternyata ya itu indah pada waktunya. Iya. Baik, terima kasih Romo untuk sharingnya, sangat menguatkan kami. Romo boleh sebelum kita penutup, Romo rangkai ada kesimpulan atau benang merah dari bacaan pertama dan Injil dengan singkat, Romo. Kalau kita melihat tadi dari bacaan pertama maupun juga bacaan Injil, tentu ajakannya adalah bagaimana kita membangun sebuah relasi dengan Tuhan ya. Dengan segala doa-doa kita, tetapi juga kita tidak lupa untuk mendengarkan Tuhan ingin bersabda apa kepada kita. Yeah. Kita membuka diri kita juga pada rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan jika para murid masih kurang percaya, kita pun diajak untuk berlatih untuk percaya pada rencana Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita pada rencana Tuhan, yang pasti, yang saya yakini juga, Tuhan pasti akan memberikan segala yang terbaik bagi hidup kita. Walaupun yang terbaik itu belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Tetapi disitulah kita perlu yakin dan percaya bahwa ini jalan Tuhan, ini yang terbaik, dan pada saatnya Tuhan akan menunjukkan segala keindahannya di dalam kehidupan kita. Amin. Lebih kurang seperti itu kalau saya mau merangkai semuanya dari awal sampai akhir ini. Iya, terima kasih Romo. Tiba-tiba saya teringat sebelum kita ke doa penutup, saya teringat Teresia Lisieux kalau tidak salah, dia pernah bilang, kalau ini kan murid-murid kan lihat Yesus tidur kan dibangunkan, panik. Kalau Teresia Lisieux bilang, nggak apa-apa, Tuhan tidur aja di situ. Saya tetap bekerja, saya tenang karena meskipun hanya sekedar tidur pun tidak masalah gitu buat si Teresia Lisieux. Jadi mungkin itu juga salah satu ini ya Romo, sikap yang beda lagi gitu. Sikap yang beda lagi, ada sebuah refleksi yang berbeda bagaimana biarkan Tuhan tetap tidur, biar saya yang bekerja. Right. Jadi suatu pengertian yang tafsiran yang sungguh indah gitu ya. Ya, baik terima kasih Romo. Kita tutup Oase Rohani Katolik hari ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Romo Yuda. Silakan Romo. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik dan murah hati, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Dan semoga melalui doa-doa kami semakin menyatukan diri kepadamu, kami semakin membuka hati kami pada segala kehendak-Mu, yang tentunya indah pada waktunya. Dan semoga kami semakin percaya bahwa Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Bapa, berkatilah kami, semoga melalui sabdamu ini, kami boleh menjadi berkat, baik bagi keluarga, kepada lingkungan, kepada teman-teman sekerja kami, dan semoga Kau berkati juga kami dalam segala aktivitas kami hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudari dan saudaraku yang terkasih selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama. Semoga Tuhan memberkati tugas dan pelayanan Romo. Amin. Kita ucapkan juga terima kasih kepada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang sudah mendukung acara ini. Kepada semua sahabat Oase Rohani Katolik, semoga Anda dikuatkan dari apa yang sudah dipaparkan oleh Romo Yuda. Dan kita akan jumpa lagi di edisi yang mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.